Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Davanaldi dengan NIM 231512007. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan demonstrasi mengenai ide dari proyek saya yaitu pada mata kuliah Computer Vision yaitu deteksi kerusakan jalan. Kemudian saya share screen terlebih dahulu. Oke, jadi sebelumnya untuk ide saya ini yaitu melakukan pendeteksian kerusakan jalan yang berfokus kepada jalan yang berlubang atau bisa dibilang pothole. Ah, untuk teks editor yang saya pakai ini yaitu dua, yaitu Google Colab dan juga untuk kameranya nanti saya memakai ah, Visual Studio Code. Dan juga untuk datasetnya sendiri itu saya menggunakan dataset dari Kaggle. Oke, yang pertama yaitu bisa dilihat di sini saya mencoba melakukan instalasi terlebih dahulu ke Kaggle Hub Multilytics-nya. Ya nanti dikarenakan saya mengambil dataset ini dari Kaggle, jadi untuk mengkonversikan atau menghubungkan itu saya harus menginstal dulu. Dan juga untuk Ultralytics-nya ini digunakan untuk object detection karena fokus saya ke object detection pada suatu gambar nanti berhubungan dengan YOLO. Dan juga di sini ada import Kaggle Hub-nya. Di sini harus saya lakukan import dulu untuk Kaggle Hub-nya untuk menghubungkan dari collab ini ke dataset yang berada di Kaggle-nya. Di sini di sinilah tempat saya untuk mengambil alamat dari dataset yang saya ambil. Dan juga untuk dataset yang saya ambil ini bisa dibilang sudah di training sebelumnya sudah di training sama pemilik dari datasetnya. Jadi ini bisa dibilang saya tidak membuatnya gitu dari awal karena ini sudah apa ya sudah teruji lah gitu bisa dibilang. Juga ada juga beberapa importnya di sini yaitu import CP2, import OS, import random, matplotlib, pyplot, dan juga import XML F3 elementary. Dan juga pada dataset ini tidak hanya berisi gambar saja, namun sudah ada pelabelan atau annotation-nya itu berupa file XML-nya. Jadi bisa dibilang ini memang sudah cukup teruji gitu untuk hasil training dan juga modelnya itu. Di sini saya cuma apa ya, hanya melakukan pengujian atau testing apakah memang sudah cukup bagus gitu untuk diimplementasikan. Namun di balik itu saya mencoba untuk melakukan apa aja isi dari gambarnya daripada melihat gambar satu per satu. Ya saya coba untuk apa ya, melihat apa aja gambar-gambar yang ada di dalam dataset tersebut. Di sini saya memilih 4 gambar. Bisa dilihat ini berisi gambar-gambar jalan yang ada pothole-nya. Dan juga di sini gambarnya itu random saya minta sehingga tidak ini aja nanti tampilkan tapi random gitu. Namun di sini karena datasetnya ini sudah teruji, sudah ada labelingnya, jadi saya melihat gimana bentukan labelingnya dan juga hasilnya gitu. Dengan program yang bisa dibilang cukup sama, namun ada penambahan lagi, yaitu di sini ada bounding box-nya gitu, ya untuk labelingan yang mana aja yang termasuk dari jalan rusak ini. Dan juga di sini bisa dibilang cukup teruji, cukup bagus untuk hasilnya, berarti untuk dari dataset ini. Ya, di sini saya tidak lupa untuk saya mau tahu ada berapa aja jumlah total dari gambar-gambar dari atasnya. Bisa dilihat sini total image-nya ada 665 dengan pothole-nya itu 665 juga tanpa pothole-nya itu ada 0. Jadi walaupun tanpa pothole-nya ini ada 0, tapi fokus dari proyek saya ini bukan untuk mengklasifikasi, tapi untuk melakukan object detection. Jadi ini memang datasetnya khusus untuk yang berisi satu kelas saja, yaitu jalanan yang rusak, yang ada pothole-nya. Lalu di sini saya juga membagi datasetnya ini, mencoba untuk membagi menjadi training dan juga validation. Bisa dilihat di sini untuk membuat foldernya, alamat dari train dan juga validation-nya. Ya, ini konversi file XML-nya itu ke YOLO-nya nanti yang digunakan untuk pelabeling untuk update detection-nya dan juga saya juga menilai apa aja nilai-nilai validnya
dari email tersebut. Ini totalnya 665 pas dengan nilai total dari isi gambar-gambar dan datasetnya. Sehingga bisa dibilang semua gambar itu memang valid dan juga memang sudah perfect atau bagus. Juga di sini saya meng-splitkan data trainingnya ke validasinya. Saya membagi dengan skalanya 80 banding 20, 80 untuk training dan juga validation untuk trainingnya. Ini bisa dilihat untuk training ada 532 dan juga validationnya ada 133. Terus ini untuk memprosesan lagi untuk nge-split file-file dari gambar tersebut untuk dikonversi kepada YOLO-nya. Dan juga di sini pembuatan data YAML-nya yang nanti digunakan untuk melakukan training model untuk YOLO-nya, untuk object detection-nya nanti. Juga saya tidak menginstal lagi Pep Install Analytics yang digunakan untuk melakukan pemodelan nanti untuk object detection yang digunakan untuk YOLO-nya nanti. Ini sudah saya Oke, untuk saya install dan juga di sini saya import lagi from Ultralytics import YOLO dengan basis modelnya itu saya menggunakan YOLO V8 and bisa dibilang cukup sudah standar atau bagus itu untuk melakukan pemodel trainingan data object detection YOLO ini. Dan untuk tahapnya itu utamanya itu melakukan pentrainingan model untuk melihat seberapa bagusnya dari dataset ini. Sini saya mau testing lagi dan juga sini mengambil data YML tadi untuk di training dengan evok saya itu 220 yang bisa bilang tidak cukup apa ya cukup pas bisa bilang cukup pas gitu untuk melakukan evoknya karena bisa dibilang datasetnya udah cukup teruji jadi standarnya 20 saya coba pakai dan juga hasilnya ya cukup bagus, tidak membutuhkan waktu yang lama karena datasenya memang sudah bagus ya. Tuh. Dan juga untuk hasil dari base PT-nya nanti, hasilnya ini nanti berupa base PT, yaitu hasil terbaik. Lalu saya definisikan lagi ke modelnya dan juga membuat routing lagi untuk alamat foldernya, yaitu di base PT ini di konten di run dan di folder detect lagi dalamnya training dalamnya week dan baru base PT. Nah, dan juga di sini sebelum saya mau coba testing di PS Code nanti untuk kamera secara real time-nya, secara live-nya itu, saya mau cek dulu apakah akurat ketika dicoba menggunakan gambar pada datasetnya langsung. Sini cukup bagus untuk hasilnya ya. Terdeteksi pothole-nya ada yang mana termasuk pothole dengan tingkat akurasinya berapa, dan juga ada bonding, sudah ada bonding box. Jadi bisa dikatakan sudah cukup bagus untuk datasetnya. Namun baik lagi kalau di zaman menggunakan gambar dataset itu masih kurang karena harus kalau untuk menguji dataset sebuah hasil training atau model dataset sebuah apa bagus atau tidak tuh itu bisa dicek menggunakan gimana kita coba menggunakan gambar dari eksternal atau dari luar dari dataset tersebut. Apakah mereka hanya sebab memang belajar atau hanya menghafal saja gitu. Saya sudah buatkan program yang berikut. Satu lagi untuk mendeteksi gambar menggunakan gambar dari eksternal. Di sini saya menggunakan sudah saya download. Bisa dilihat ini fotonya. Seperti ini fotonya. Ini juga saya cek ternyata hasilnya memang cukup bagus, memang cukup bagus. Karena dia mampu mendeteksi yang mana foto dengan tingkat akurasi yang bisa dikatakan cukup tinggi juga untuk hasilnya ini. Jadi bisa dibilang data ini menandakan data setnya cukup teruji dengan baik, ah, cukup bagus hasilnya, sehingga tidak hasil training model tadi dan juga data set dari gambar itu menunjukkan bahwa ini sudah cukup bagus untuk diimplementasikan ke tahap berikutnya. Lalu balik lagi kita ke bagian apa? Ya, bagian dari competition-nya. Di sini bisa dilihat hasil eh, codingannya simpel saja. Di sini saya hanya fokus ke bagian pembukaan kameranya. Lalu di sini tidak lupa saya melakukan definisi untuk memanggil modelnya tadi yaitu base.pt tadi. Sebelum itu harus di-download terlebih dahulu ini, untuk filenya ini. Lalu dipindahkan, dimasukkan ke dalam satu satu folder juga.
sehingga bisa diketahui alamatnya. Nah, untuk video contoh menggunakan apa ya? Menggunakan PSK ini nanti saya akan buat video terpisannya secara singkat. Nanti saya akan demonstrasikan. Dan juga sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya Ili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.